Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar kalian anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam atau PAI, Bapak akan memberikan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala kelas 5 semester 1. Oh iya, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Abdullah Aziz. Bapak mengajar di SD Negeri Majasem 1 Kota Cirebon. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Ayo bareng-bareng kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Sebelum kita beranjak ke materi, kita literasi Quran. Quran yang akan dibaca pada kali ini adalah surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi. Mohon maaf. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah melalui pengamatan gambar, penjelasan, dan tayangan video, siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian kitab suci dengan benar. Kedua, menyebutkan nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib diimani dengan benar. Yang terakhir, menyebutkan rasul-rasul yang menerima amanah kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara tepat. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, apa sih yang dimaksud dengan kitab suci? Nah, pengertian kitab suci secara istilah adalah diambil dari kata kitabnya dulu. Kitab itu adalah berupa lembaran-lembaran kulit, daun, kertas, atau bahan yang lainnya yang dapat memuat tulisan yang disusun atau disatukan dalam sebuah kesatuan. Selanjutnya, suci. Yang dimaksud dengan suci dalam Islam berarti bebas dari najis dan kotoran. Nah, yang selanjutnya berarti gabungan antara kitab dan suci, artinya adalah
buku yang di dalamnya terkandung wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi mereka. Nah, berarti kitab suci adalah sebuah buku wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk pedoman umat manusia. Ya, kitab suci yang wajib kita imani ada 4. Ya, berarti anak-anak harus hafal 4 kitab suci ini. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Ya, yang kedua kitab Taurat. Yang ketiga kitab Injil. Yang terakhir kitab kita yaitu Al-Quran. Nah, beriman kepada kitab suci merupakan rukun Islam yang ketiga. Berarti hukumnya wajib, ya, apalagi sudah kelas 5. Keterangannya, materi untuk kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Diturunkan juga ketika Nabi Dawud menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan di tanah Kanaan. Dan kitab Zabur berarti tulisan, lagu, musik, atau nyanyian. Kitab Zabur berbahasa Kipti. Dan yang terakhir, kitab Zabur diturunkan untuk Bani Israel. Anak-anak, ada yang tahu dalil diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam? Ada yang sudah tahu belum? Nah, dalilnya itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Wa ataina Dawuda zabura. Artinya, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami anugerahkan Zabur kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berbahasa Ibrani, dan kitab Taurat berarti instruksi atau ajaran. Kitab Taurat diturunkan hanya untuk Bani Israel. Dalil kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa adalah Quran surat Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. Kemudian kitab suci yang selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Ya. Yang kedua, kitab Injil diturunkan di daerah Yerusalem. Kitab Injil berbahasa Yunani. Kitab Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan untuk Bani Israel. Ya. Nah, kemudian dalil kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam adalah Quran surat Al-Maidah ayat 46.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurati wa atainahul Injil. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Nah, itu dalil kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada sekitar abad 6 Masehi. Diturunkan di Mekah, berbahasa Arab, artinya adalah bacaan, dan kitab Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci yang sebelumnya, itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Dalilnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Mohon maaf. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Itu adalah kitab Al-Quran. Kesimpulannya, yang pertama, Allah menurunkan kitabnya sejumlah 4 kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya yang terpilih dan terpercaya untuk disampaikan kepada umatnya agar menjadi pedoman hidup mereka. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan Allah SWT kepada Nabi Dawud alaihissalam, disampaikan kepada Bani Israel di wilayah Israel sekitar abad 10 sebelum Masehi. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kitab Taurat diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, disampaikan kepada Bani Israel di wilayah Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. Yang keempat, kitab Injil diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam, disampaikan kepada Bani Israel di wilayah Israel sekitar awal abad 1 Masehi. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada Bani Quraisy dan seluruh umat manusia pada masa awal penyebarannya, yaitu di wilayah Mekah dan Madinah sekitar abad 6 Masehi. Nah, itu saja anak-anak materi pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.